kayak gini iki. Bentar iki. Bentar teman-teman, ini tidak tahu kenapa begini. Oke, kita mulai holannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak panjang, tapi tesnya lebih pendek. Nah, sebelum kita ke Holland, kita ngikutin dulu. Nanti kan teman-teman tuh milih ya. Orang berubah, ngopo lu? Sebelum teman-teman. Nah, ini teman-teman. Semoga sudah stay tune lagi. Nah, ini kaitannya. Pertanyaan ini, menurut teman-teman tuh tes minat itu pentingnya seberapa penting? Kok tadi tes bakat kita ngerasa kayak tes bakat itu penting Bu, karena mulai dia kayak misalnya bisa dibilang shortly kayak lebih detail dari tes intelijensi. Ketika kita tahu intelijensinya 125, tapi dengan tes bakat kita bisa, tes bakat kognitif kita bisa menjelaskan 125 itu yang menonjol itu kemampuan apa gitu, sehingga dimungkinkan, karena kan tujuannya asesmen kan juga salah satunya dari prediksi gitu, dimungkinkan bahwa dengan 125 dan menonjol pada bagian bidang tertentu, dia akan perform pada bidang-bidang apa kayak gitu. Nah, prediksi ini penting. Nah, kalau tadi tes bakat cukup kita bilang kontribusinya cukup banyak, lagi kok tes minat itu gimana? Silakan teman-teman. Ada yang berkomentar atau tak panggilin oke langsung Muhammad ada. Kamu lahirnya Idul Adha ya Mas? Enggak, Bu, Februari saya, Bu. Wow, iya sih Februari, tapi pas Idul Adha jangan-jangan. Tahun berapa lahirnya? 2003, Bu. 2003. Oh iya. Gimana Mas, kok menurutmu Mas? Kalau dari saya sih, Bu ya, kenapa tes minat itu penting, karena ya tadi sambung sama bakat. Kita udah tahu dia bakatnya di mana. Tapi kan untuk menyalurkan bakat itu kita perlu tempat yang sesuai, Bu ya. Jadi kita lihat kira-kira di minatnya di mana. Apakah nanti minatnya mungkin di bidang ekonomi, apakah nanti minatnya di bidang sosial dan lain-lain ya, Bu. Jadi ya kayak mirip-mirip tes kerja juga sih, Bu, kayak menentukan orang itu cocoknya di mana gitu. Oke, makasih Mas. Ya jadi kalau untuk tes bakat itu mungkin yang bisa kita sesamakan pemahaman kita bahwa itu tuh kayak kemampuan kayak tadi, bahwa intelijensi itu kemampuan dasar. Nah, bakat itu juga kemampuan-kemampuan yang basic gitu kan, kemampuan berhitung, baca. Bakat kognitif akan seperti itu. Sehingga itu tadi kalau kata Mas ada kalau kita mau biar dia nanti optimal, performnya optimal, itu menyalurkannya tuh di bidang-bidang apa. Nah, ini yang perlu untuk tahu sukanya apa, meskipun kayak misalnya tadi sama-sama kemampuan numerikalnya itu persentil 90 misalnya, atau satunya sama-sama 90, tapi mungkin yang satunya minatnya di bidang accounting, tapi kemudian yang lain minatnya mungkin di teknik, misalnya seperti itu. Nanti kemudian dikaitkan dengan bakat-bakat yang lain gitu. Jadi kepentingan minat di situ. Kalau misalnya dia berbakat tapi dia tidak berminat, nah saya nemu ini orang-orang dengan modelan seperti itu gitu, dengan kombinasi itu. Jadi dia bagus dalam hal teknikal, beliau bisa lulus tanpa tes begitu di perguruan tinggi, kemudian bahkan lulusnya di bidang teknik elektro itu bisa 3,5 tahun lainan tuh Masnya itu. Iya, saya pernah ketemu orang itu gitu. Tapi kemudian dia sudah lulus 3,5 tahun dengan penelitian yang rumit juga, asisten dosen begitu. Hanya saja ketika dia lulus dia meletakkan itu, dan dia lebih suka di bagian pengembangan diri gitu, career development. Jadi dia jadi trainer akhirnya. Tapi trainernya bukan trainer elektro, tapi training pengembangan diri. Ini yang saya
suka lucu gitu kalau misalnya ngobrol sama beliau gitu lah, ngapain kamu kuliah nyelesain teknik elektro kalau habis itu kamu jadi praktisi pengembangan diri, kenapa nggak dulu aja kuliah psikologi misalnya gitu. Terus dia bilang awalnya karena kalau dia dapat beasiswa atau kemudian lolos tanpa tes, kalau nanti kemudian dia tidak ngambil jurusan itu kan kasihan adik kelasnya gitu, kuliah sekali ya gitu. Tapi ya ada cerita begitu. Beliau sekarang berkarya tidak di bidang elektro, tapi menjadi motivator atau kemudian praktisi talent management. Lucu nih. Iya, tapi pinter banget ya. Itu. Makanya saya sarankan, wah kamu kalau hanya belajar teorinya barangkali kurang menantang. Bikin alat ukurnya sih gitu kan. Nanti dengan psikometris yang mumpuni gitu. Oke itu kan kamu memang suka ngitung-ngitung gitu. Itu sih jokes saya biasanya ke beliau karena beliau memang sebagus itu sih, cuman ya ternyata tidak berminat gitu. Nah, ini sejarahnya tentang si SD Solan. Kembali lagi, kalau tadi sudah ada, ini sebelum ini ya, kalau tes minat lain yang teman-teman tahu, kemarin kan ada RMIB ya, kita sudah belajar lebih dulu tentang RMIB. Adakah teman-teman yang tahu tes minat yang lain selain Holland dan RMIB? Adakah tes minat yang teman-teman tahu selain RMIB dan Holland? Di browsing boleh loh. Atau yang sudah teman-teman kenal ketika teman-teman kuliah S1, wah ini sopo ya sih. Mbak Faliza. Gimana Mbak, adakah kamu tahu tes minat lain selain ini? Kalau untuk tes minat itu